Ya kan? Oke gengs, jangan lupa subscribe ya channel Ki Pranaleu. Kalau kalian KPL sejati, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir! Yoy yoy. Pusaka itu apa sih? Nah, pusaka adalah satu benda yang dipercayai memiliki kemampuan dan dipercayai memiliki energi atau kesaktian. Nah, pusaka ini biasanya uh, didapatkan dari turun-temurun atau warisan, atau juga bisa pemberian dari nenek moyang kita zaman dahulu kala. Nah, pusaka ini adalah sebuah simbol, guys, sebuah simbol peradaban bahwa Indonesia ini kaya akan hal tersebut. Nah, kita jangan berpatokan dengan bahwa pusaka ini memiliki kesaktian-kesaktian, karena apabila kita hanya berpikir seperti itu, kita jatuhnya syirik, kita jatuhnya musyrik. Karena pusaka adalah bentuk peradaban dari nenek moyang kita zaman dahulu kala. Bayangin, orang zaman dahulu kala bisa buat keris itu dipencet, tombak dipencet, pedang dipencet. Apakah itu bukan suatu ketakjuban? Berarti apa? Allah memberi kuasa kepada empu, kepada orang tersebut, si pembuat keris, dengan keistimewaannya tersendiri. Bukan karena orang tersebut memiliki kesaktian, tidak, tetapi karena Allah percaya. Apalagi orang zaman dahulu kala, untuk ibadah itu nggak main-main. Karena zaman dahulu kala tidak ada kebisingan, tidak ada keramaian, tidak ada hal-hal yang membuat ibadahnya itu terganggu. Nah, otomatis mereka bisa diberikan kelebihan oleh Allah untuk membuat satu karya yang dikenal hingga sampai sekarang. Nah, apalagi pusaka-pusaka zaman dahulu kala seperti Pataka itu banyaknya itu justru ada di Belanda. Nah, kita sebagai orang Indonesia harusnya bangga memiliki pusaka yang mana pusaka tersebut adalah bentuk senjata yang mana ada di Indonesia ini. Nah, kalau ditanya, Ki, pusaka ini, kalau kita memiliki pusaka bisa nggak mendatangkan kesyirikan? Inna amalu binniyat. Nah, sesungguhnya perbuatan itu karena niatnya. Nah, kalau kita memiliki pusaka hanya berpatokan, saya misalkan nih, saya mau pusaka dengan dalih-dalih, dengan alih-alih bahwa pusaka tersebut bisa mendatangkan kekayaan, pusaka tersebut bisa mendatangkan manfaat kesaktian. Nah, itulah kesyirikan. Itulah yang dimaksud dengan syirik, itulah yang dimaksud dengan musyrik. Nah, kalau kita mencintai pusaka secara utuh, kita tidak melihat dari sisi energi yang pusaka itu miliki. Contohnya, saya memiliki pusaka nih, memiliki batu-batu bertuah, hanya sebatas koleksi. Itu sah. Karena apa? Karena kita tidak kita tidak meminta bantuan kepada isi dari pusaka tersebut. Nah, kalau kita meminta isi dari pusaka tersebut, meminta kesaktian dan lain sebagainya, ya itulah yang dinamakan kesyirikan atau kemusyrikan. Nah, kalian pernah lihat kan? Misalkan saya memanfaatkan energi sekitarnya, energi dari benda pusaka tersebut, itu bukan secara harfiah saya meminta bantuan kepada jin, kepada setan dan lain sebagainya. Nah, persepsi itulah yang harus kita rubah mindsetnya. Kalau kita memanfaatkan energi dari benda-benda yang memiliki energi yang berlebih, ya itu gak ada masalah. Karena apa? Karena kita yakin bahwa apa yang ada di dalam benda pusaka tersebut semata-mata izin dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semerta-merta jin itu atau hodam tersebut masuk ke benda itu. Karena apa? Karena tidak satupun bahkan daun yang jatuh ke bumi tanpa izin Allah. Berarti apa yang ada di muka bumi ini, baik di langit maupun di bumi, itu semuanya atas izin Allah. Nah,
kalau kita mau pusaka tetapi dengan iming-iming, saya mau pusaka yang memiliki kemampuan ini, saya mau pusaka memiliki kesaktian ini. Nah, itulah yang akan menjadikan kita syirik. Kalaupun kita memiliki pusaka ternyata ada energi di dalamnya, nah, anggap itu adalah bonus dari Allah. Ya, dan yang kita harus tahu, apabila pusaka tersebut memiliki energi, itu juga harus bersinergi dengan si yang punya. Kalau dia tidak memiliki sinergi, percuma. Mau itu dibilangnya pusaka memiliki kesaktian, kalau kita tidak mengerti dan tidak paham tentang pusaka, ya itulah yang akan menjatuhkan akidah kita, menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan pernah menjadi manfaat buat diri kita. Makanya kalaupun kita memiliki pusaka hanya sebatas rasa cinta kepada benda sejarah, karena apa? Karena Indonesia ini memiliki pusaka itu nggak ada masalah. Dan kalaupun kita pernah mendengar cerita, oh misalkan Krisnogo Sosro kesaktiannya begini, terus Kris Sabuk Intan kesaktiannya begini. Nah, kita cari tahu tuh melalui referensi sejarah, melalui referensi buku-buku sejarah, Google dan lain sebagainya. Kalaupun memang dia memiliki kesaktian, ya kembali lagi bisa aja terjadi karena orang zaman dahulu kala itu ibadahnya mungkin lebih tekun dibandingkan kita sekarang. Kalau sekarang kan gemerlap lampu, gemerlap wisata malam, bahkan ada. Zaman dulu mana ada, ya kan? Paling banter hiburannya apa sih orang zaman dahulu kala? Berarti mereka lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah. Akhirnya Allah mempercayakan mereka memiliki kemampuan-kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan alam dan sekitarnya. Nah, seperti itu, gengs. Karena saya bingung kalau misalkan saya keluar kota, kan PSBB, ya kan. Jadi kemarin sempat saya di mana? Pada saat yang di Cianjur itu, di Jawa Barat, itu sebelum Ramadan, gengs. Sebelum Ramadan. Nah, jadi karena saya dimintain tolong untuk tarik pusaka, mumpung malam Jumat nih, kita live streaming, kita coba pancing dengan salah satu benda yang saya miliki. Itu saya miliki sudah belasan tahun yang lalu lah. Saya dikasih sama guru saya. Nah, dulu saya punya kesombongan tuh untuk coba manifestasiin dengan benda ini. Ternyata nggak bisa. Berkali-kali saya coba nggak bisa. Dan ini belum pernah saya buat videonya ya. Insya Allah sekarang kita buat. Jadi karena bentuk kesombongan saya pada saat itu, saya berpikir dengan benda ini saya bisa memiliki kesaktian, dengan benda ini saya bisa mendatangkan pusaka dan lain sebagainya. Akhirnya Allah tidak meridhoi itu. Allah tidak mengijabah doa saya pada saat itu. Akhirnya kesininya saya belajar merenungi tentang apa sih arti pusaka, apa sih tentang benda-benda bertuah. Ternyata harus luruskan dulu niat kita. Jadi kalau misalkan niat kita sudah belok, akhirnya Allah tidak meridhoi itu. Tetapi kalau misalkan niat kita lurus, bahwa semata-mata kita memiliki benda pusaka karena bentuknya, keseniannya, dan sejarahnya, itu nggak ada masalah. Jadi seperti itu, gengs. Nah, nanti saya akan kasih lihat bentuk mustika saya. Itu yang biasa orang bilang dengan istilah merah delima. Merah delima ada nggak yang asli? Insya Allah nanti akan saya kasih lihat bentuknya. Tapi kembalikan lagi, saya menunjukkan ini bukan bentuk rasa kesombongan atau adigang-adigung ya. Karena ya namanya saya spiritual,
kalaupun saya memiliki koleksi benda-benda bertuah, ya itu hanya saya sebagai simbolik bentuk kecintaan saya kepada budaya, bentuk kecintaan saya kepada negara Republik Indonesia. Karena negara Republik Indonesia itu kaya akan adat, istiadat, budaya, bahkan agama yang berbeda-beda. Nah, salah satunya saya memiliki pusaka-pusaka tertentu atau memiliki mustika-mustika tertentu karena kembalikan lagi sebagai bentuk rasa bentuk rasa cinta saya kepada budaya, bukan kepada jin yang ada di dalam benda pusaka tersebut, bukan kepada hodam yang ada di dalam benda pusaka atau mustika tersebut gitu guys. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau misalkan orang memiliki pusaka terus dicap sebagai kesyirikan, nah itulah kita harus benahin dulu mindset kita. Kalau benda pusaka itu kita percayai sebagai bentuk kesaktian, ya itu yang akan mendatangkan jatuhnya akidah kita. Itu yang dinamakan kesyirikan, itu yang akan mendatangkan kemusyrikan. Tetapi kalau misalkan kita memiliki pusaka atau beli pusaka sekalipun karena ini bentuknya antik, bentuknya unik, terus ternyata Indonesia ini kaya akan adat tersebut, sehingga bisa membuat pusaka-pusaka yang luar biasa indah. Bahkan keris itu sudah masuk ke dalam kategori benda bersejarah di seluruh dunia loh guys. Jadi bayangkan, Indonesia ini keris itu diakui oleh seluruh dunia. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, banyaknya pusaka-pusaka zaman Majapahit, zaman Singosari, terus dan lain sebagainya itu ada di negara Belanda. Nah, kita harusnya mampu tuh merebut pusaka-pusaka itu dari mereka. Karena apa? Harusnya kita sebagai pewaris kebudayaan negara kita sendiri, harusnya kita sadar bahwa kita yang wajib untuk memelihara pusaka tersebut agar bisa kita perkenalkan kepada anak cucu kita nantinya. Karena pada saat zaman dahulu kala pahlawan-pahlawan kita itu berperang menggunakan pusaka-pusaka yang mungkin dilihat sebagai bentuk kedikjayaan. Padahal yang namanya pusaka adalah benda yang dibuat oleh empu pada zaman dahulu kala dengan keanekaragaman bentuknya, pamornya. Bayangin, zaman dahulu kala aja bisa dipadukan antara besi tua dengan batu meteor, sehingga terciptalah bentuk pusaka tersebut. Ya sudah, kalau gitu nggak usah lama-lama, kita langsung ambil pusaka mustika saya ya. Ini bentuk bendanya. Nah, kita coba gantiin dulu. Oke. Nih saya nggak megang apa-apa nih gengs ya. Nanti sangkain. Kita akan coba tarik ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumurah, ya harumul gaib, ya harumul jasad hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya harumurah, ya harumul gaib, ya harumul jasad hadir.
Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan nggak? Kita review di sini, gengs. Bentar. Bentar, gengs. Maklum, sendiri saya. Iya, dua tombak. Nggak tahu saya jenisnya apa. Kurangin dulu. Kelihatan nggak? Nggak tahu nih dapatnya dari mana, maksudnya ketariknya dari mana. Yang jelas ini dua pusaka. Sorry. Udah ada yang ini sahur. Nggak enak saya. Soalnya saya dihormati di sini. Sangkain. Ini banyak. Ya, oke guys, kalau gitu makasih banyak yang udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.